Selamat datang di Ian Vlogs Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di Ian Vlogs Podcast. Untuk video kali ini, insya Allah saya akan mengenalkan seorang narasumber yang menurut saya unik untuk disampaikan, diangkat subjek ini ke teman-teman semua. Dialah salah satu teman yang lumayan juga lama saya kenal. Orangnya baik, suka ketawa, lucu, dan sangat friendly sekali. Dialah Mbak Jabi. Saya manggil dia Mbak Jabi. Mbak Jabi, apa kabar? Baik banget, Pak. Selamat datang di Ian Vlog Podcast. Terima Saya kasih. merasa senang sekali sudah dikunjungi Mbak Jabi. Ini hikmahnya ada loh. Kalau nggak gini susah ketemunya kita. Dan Banget. belum tentu belum datang ke sini. Banget. Terus terang saya bahagia sekali kedatangan saudara saya Mbak Jabi. Saya mengangkat beliau ini karena memang ada beberapa keunikan yang teman-teman juga wajib tahu. Seperti apa keunikannya? Sebelum saya mulai, saya akan berikan beberapa foto biar agak sedikit, oh Mbak Jabi itu kerjanya apa ya? Nah, silakan melihat foto-foto berikut ini dulu. Oke teman-teman, ada kebingungan nggak? Sebab di sana ada ketika Mbak Jabi pegang kamera dan ada juga yang pegang binatang. Ada semacam kontradiksi antara yang satu dengan yang lain. Itulah yang saya sebut keunikan. Tapi tetap teman-teman itu wajib tahu. Saya sendiri pengen tahu, saya pengen mengorek kira-kira kok Mbak Jabi bisa sampai di Dubai ini dengan latar belakang kamera dan binatang-binatang tersebut. Siap, Mbak Jabi? Yes, Pak Ian. Sekarang Mbak Jabi ini posisinya kerjanya di mana? Atau mungkin teman-teman bisa Iya. dikasih tahu? Ya, saat ini saya bekerja di Dubai Safari Park Ya. sebagai operation officer. Ya. Tugas utama saya adalah membantu head of operation Ya. untuk memastikan daily operation itu bekerja dengan aman dan sesuai dengan standar prosedur. Oke. Juga tentunya sesuai dengan health and safety procedure. Oke. Gitu. Ya. Macam-macam sih yang terjadi di situ. Ya. Tapi memang saya tidak pegang perawatan atau penanganan satwa langsung. Oke. Jadi saya lebih ke urusan kalau saat ini saya urusan health and safety. Oke. Saya- Jadi nggak langsung ke binatang-binatang gitu Enggak. ya? Jadi kayak animal welfare ya, Oke. saya bantu di Oke. situ. Tapi kan ada zoology section yang lebih mengerti. Oke. Jadi saya sampai sebatas worker, Oke. visitor, Ya. and animal welfare in case dibutuhkan lebih lanjut. Siap. Ini presentnya. Ini saat ini Mbak Jabi di Dubai dan demikianlah yang disebutkan tadi adalah kerjaannya saat ini. Ya. Sekarang kita tarik ke belakang. Kita tarik ke belakang. Mbak Jabi ini pengalaman kerjanya bukan main, sangat unik sekali. Sebelumnya, sekarang kita pengen tahu Mbak Jabi itu bisa nggak setelah dari awal sekali Ya. ketika mulai kerja di Indonesia sampai datang ke Dubai ini dan bekerja di Dubai Safari. Bisa dikasih tahu teman-teman mungkin? Saya mulai kerja itu komersial, komersial Ya. itu tahun 2000. Tahun 2000. Sebagai Ya. kameramen. Kameramen. Di Metro TV. Tuh, ini nih ya, dengerin dulu ya. Kameramen di Metro TV. Ini kerjaan pertama. Oke. Kerjaan Ya, pertama siap. komersial. Tapi Ya. sebetulnya 98 itu Iya. jadi berawal dari magang, Ya. tugas magang universitas. Hmm. Saya ikutan
di magang itu di Gedung Kesenian Jakarta. Terus ya ikutlah sampai saya dapat pekerjaan komersial ini. Ini berawal karena orang tua saya selalu ngingetin, Jeb, you're still young, kamu harus siapkan dirimu, tabunganmu untuk masa depanmu. Mau sampai kapan? Di masa itu ceritanya kan seni pertunjukan belum ada ininya ya Pak, gitu. Oh, pada saat itu ya. Pada saat itu, kalau sekarang kan orang beda gitu kan, gayanya. Terus ya udah dibilang, ya Pak, saya usaha. Saya nggak pernah cerita sama orang tua saya bahwa saya lamar di Metro TV sebagai kameramen. Besoknya mau kerja saya baru laporan. Baru begitu. Terus tanggapannya gimana orang tua? Saya dipanggil ke kamar. Duduk kamu. Ya Pap. Ada apa? Saya dengar dari mamamu kamu dapat kerja begini. Iya. Oke, tugasnya ngapain? Dia dokter. Mana ngerti? Ya, mereka berdua dokter. Jadi kami anak-anak tuh nggak ada yang jadi dokter. Dan saya anak pertama mendapat pekerjaan ini. Saya bilang kerjanya gini Pak, oke, I know you like it. Itu hobimu juga. Saya memang hobi fotografi dan video. Dan oke, jalan 5 tahun, 4 tahun setengah kurang lebih. Dari mulai di news sampai akhirnya saya dapat kepercayaan untuk di infomersial. Waktu masih di Metro TV, tapi departemen lain. Berapa lama di situ? Di Metro TV? Di Metro TV kurang lebih 4,5 tahun. 4,5 tahun? Iya. Waktu itu kehormatan saya adalah pimpinan redaksinya Andi Noya langsung. Oh gitu, wah mantap. Iya, jadi beliau benar-benar didik kami gitu ya. Jadi masih ada Bang Helmi Yohanes segala, wow gitu lah. Terus saya karena kecintaan sama seni pertunjukan, saya pindahlah ke NGO. Itu tahun? Kira-kira 2005-an ya, gitulah, karena startnya dari itu 2000-an ya. Iya, 2005 gitu. Tapi cuma bertahan sebentar, setahun lah gitu. Terus sebentar kerja sana sini, balik lagi ke TV. TPI. Tuh. Ini masih TV ya teman-teman ya. Jadi dari TV ke seni terus TPI ke TV lagi. Itu TPI di waktu itu kantornya masih di Pondok Gede. Iya. Rumah di Pulau Mas. Asik ya, gitu kan, tol banget. Gitu. Terus ya, itu pegangnya produksi. Jadi bukan news. Di situ saya pegang kayak musik dangdut lah. Musik pop lah. Waktu musik dangdut, terus teman-teman di kantor yang lama tahu, diketawain saya. Mimpi apa kamu? Dulu senangnya musik jazz, musik klasik, larinya ke pegang dangdut. Pernah sekali kehormatan pegang konsernya Haji Omah Irama. Oh gitu ya. Saya ngomong langsung sama beliau. Waktu itu Pak Haji capek sekali gitu. Saya bilang, Pak Haji mohon maaf, saya punya 10.000 penonton di luar and live gitu kan. Jadi saya ditemenin talent manager, segala production manager. Mohon maaf Pak Haji, tolong saya depan nyanyi lagi. Gitu. Jadi ditempa banyak dengan orang-orang hebat di TV itu dan direktur-direktur yang hebat. Jadi, belajar Pak, banyak. Jadi belajar produksi, belajar ngitung budget, belajar negosiasi, kreativitasnya juga nambah gitu kan. Itu berapa tahun Bu Mbak? Sekitar 5 tahun saya di situ. 5 tahun juga ya? Iya. 4 tahun setengah atau 5 tahun di Metro TV juga, terus 5 tahun juga di TPI. Terus saya berangkat ke Bali. Ke Bali, ini tahu sebentar teman-teman. Sebelum kita ke Bali, saya pengen tanya dulu sebelum kenal. Sebenarnya Mbak Jabi itu nama panjangannya pada asalnya dari mana loh? Pasti dan tahu dari mana Mbak Jabi. Nah, itu penting sekali. Jadi nama saya itu panjang ya. Kalau karena saya punya nama permandian sebagai seorang Katolik. Permandian apa? Ya baptis. Oh baptis. Oke. Nama permandian saya Regina. Ya, terus dilanjutkan dengan nama JB. Anedar. Oh JB itu memang nama asli ya? Nama asli. Saya kira nama nickname gitu ya, JB. Ada sejarahnya nih Pak, nama JB. Itu singkatan dari kedua orang tua saya. Namanya? Ya, JA itu Jane, BY itu Benny. Dari Janice ibu, BY dari bapak. Manggilnya apa ya? Papa. Oh papa. Jadi dari mama dan papa. JB. Jadi mungkin karena anak pertama, jadi mereka kreatif. Iya betul. Gitu. Ya, terus saya punya adik 2,
wanita juga. Ya. Jadi kami bertiga perempuan. Asalnya dari mana, Mbak Jebi? Keluarga kami campur aduk, gitu ya. Ya. Ibu saya ada Jawanya, ada latar belakang Indo-Belandanya. Ya. Ayah saya ada Ambon Manadonya, Oh gitu ada ya. Belanda Oh itu juga, berarti betul-betul. gitu. Ya Indonesia campuran Raya itu. lah. Nah itu berarti Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Sama saya juga Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Semuanya ada di situ. Lahir dan besar di Jakarta. Lalu ya sejak umur 30 tahun saya keluar rumah. Gitu. Ya. Nah, kita teruskan, teman-teman sudah tahu ya namanya siapa, asalnya dari mana, tuh campur sekali, susah sekarang mau bilang dari mana gitu. Nggak ngerti. Anak Betawi. Oh berarti sama. Oke. Nah, sekarang silakan teruskan Mbak Jebi. Tadi udah selesai di TPI, terus tetap ujuk-ujuk pindah ke Ya, Bali. pindah ke Bali itu bukan kerja TV. Nah, Saya bilang ke diri saya, lo kerja 5 tahun di TV. 10 tahun ya, ya, kurang TV. lebih. Ya, 10 tahun di TV. You have to do something, learn something, JB. Yeah. The challenge is not there. Ya. Tahun 2010 orang mulai tahu internet, apa segala macam gitu kan. Jadi saya mesti hati-hati gitu. Apa ya? Apa gitu. Di masa itu yang saya perhatikan, industri pariwisata Indonesia tuh lagi cus naik gitu. Wah, lu mesti challenge, jualan, mesti jualan. Apa yang jualan apa? Terus lihat ya itu lowongan kerja. Wih, Bali Safari bikin teater. Bali Safari Marine Park. Bikin teater. Ada pertunjukannya. Dia nyari stage manager, nyari asisten stage manager, macam-macam gitu. Terus saya bilang, coba toh saya punya background produksi. Gitu kan. Ya coba lolos. Harga cocok. Fasilitas, akomodasi cocok. Oke, saya tanya sama orang tua saya, gimana nih? Harga cocok ya? Cocok Pak. Berani lu? Berani Pak. Tapi dalam hati ini doa saya terjawab dari Tuhan. Saya nggak bilang sama mereka. Soalnya perjanjian di keluarga, kami boleh keluar di saat kami sudah menikah. Gitu. Di saat itu saya kan belum menikah juga kan. Gitu. Tapi saya percaya saya harus jawab challenge saya. 30 tahun musuh begini terus gitu kan. Dah saya keluar, tinggal diakomodasi di sana. Ya up and down, coba sini, mencoba mengenal dunia baru. Gimana sih bikin pertunjukan yang ada satwanya gitu. Memang di mimpi saya. Jadi baru start, istilahnya baru mengenal atau dalam hal kebinatangan di situ memang. Perhewanan. Perhewanan satwa tuh di situ gitu. Atau sebelumnya mungkin Mbak Jebi punya hobi yang betul dengan hewan itu nggak ada hubungannya sebelumnya dulu? Nggak sih, saya cuman jadi betul-betul. Iya, jadi saya hewan piaraan biasa di rumah. Cuman memang selama saya kerja di TV, saya punya mimpi. Kapan ya saya bisa produksi dengan hewan? Oh, berarti itu. Dengan satwa gitu. Apakah itu komersial atau apa? Saya kapan bisa punya video dengan satwa? Pernah ada challenge waktu itu, tugas liputan di ujung kulon seingat saya untuk ngambil hutan lindungnya sana. Itu nungguin semut Pak. Lama banget gitu ya, kita begini gitu. Sama ada satu teman saya, Ten, lama banget ya Ten, gitu. Sementara kan saya kalau kerja kan tek gitu. Kamu jadi kameramen ya, sabar gitu. Bikin yang sesuatu. Emang challenge di situ. Nah, jadilah saya ke Safari. Harga cocok saya berangkat. Saya bekerja gitu. Selama 2,5 tahun atau 2,5 tahun saya bekerja di Bali ya. Di Bali itu sama keluarga di Jakarta ya. Jadi betul Mbak Jebi sendiri ya. Jadi saya pulang juga. Itu kan dunia udah kebalik ya di situ ya. Semenjak kerja di TV pun kebalik. Dia libur, saya nggak libur. Oh begitu, iya betul. Ya kan? Saya libur, orang lain kerja gitu. Jadi juga di situ saya di challenge banget sama atasan saya. Pelan dikasih kerja ini, tugas ini. Pelan disuruh pegang, sometimes operational. Sometimes jadi macam-macam saya pelajarin gitu dari dia.
oh gini tuh, oh gini. Terus akhirnya punyalah itu teman-teman komunitas. Ya. Terus 2,5 tahun, saya merasa udah mulai nggak berkembang, datanglah pinangan. Ini yang dari Dubai nih ceritanya nih. Belum. Oh belum lagi. Oh karena dari Dubai. Dari TV lain Oh. di Indonesia. Oh jadi balik lagi nih. Balik lagi saya ke TV. Jadi binatang cuma 2,5 tuh. 2,5. Oh. 2,5 tapi memang Masya Allah tantangannya luar biasa. Karena kan ya keselamatan manusia Iya, di situ iya. kan. Udah saya ditantang. Coba Balik ke kamu TV. berani pegang nggak nih station manager TV-nya TV mana dulu nih? TV. Jadi grupnya MNC. inilah MNC Group. Hmm. MNC Group itu Hmm. punya TV lokal Ya. di seluruh Bali. Indonesia. Oke. Salah satunya iNews TV Bali, Pak. iNews TV Bali. Iya. Jadi 3 TV ya. Iya. Metro, TPI, iNews. iNews TV Bali. Ya. Kan mana? iNews Ya. TV Bali ini sebagai representatif MNC Group Iya. kan kelola juga RCTI, TPI apa segala macam. Iya. Pak. Oke. Gitu. Ya. Dah, saya pegang itu 2,5 tahun, dikasih juga macam-macam tantangan. Miss World. Oh. Waktu itu kan sempat ada di ya, Indonesia. Oke. Dikasih lagi event ini, event itu. Ya alhamdulillah kami bisa Alhamdulillah. bagus lah, award segala juga bisa dapat. Alhamdulillah. Iya. Terus dapat tantangan dari teman. Jep, ada tawaran nih ke Dubai, mau nggak? Apa itu Mr. Tim? Ini tahun berapa nih? Biar Ini tahu tahun teman-teman. 2015 saya ditawarin. 2015. Ya. Oke. Tapi baru terbangnya ke sini 2016. Ah, ya tuh. Ini baru cerita baru lagi ya. Tadi sudah cerita yang di Indonesia. Ini baru start cerita yang di Dubai 2016. Pokoknya setelah sudah memenuhi kriteria segala macam, sampailah ke sini ke Dubai tahun 2016. Untuk teman-teman sebagai informasi bahwa Dubai Safari itu termasuk baru. Ini Mbak Jabi itu megang posisi itu bukan main berarti, karena termasuk baru berarti senior saat ini. Alhamdulillah. Nah, coba terangkan. Jadi tahun 2016 ya. 2016 tanggal Ya. 20 Januari saya mendarat di sini. Jam 1 dengan Emirates. Emirat. Ya. Pandangan pertama, first impressionnya untuk Masya Dubai? Allah panas. Sama ya. Itu tapi bulan depan itu datangnya bulan Januari. Oh, itu masih oke sebetulnya. Itu Panas. Turun pesawat, naik bus. Belum yang waktu itu mungkin karena rame ya. Iya, Jadi iya. kan Iya, biasanya iya. kan kita suka ada yang di remote kan. Iya, iya, iya. Naik bus. Bener. Dubai nih. Oh, Gitu. Masalah untung nggak bulan Juli ya. Enggak. Bulan Juli balik lagi kayaknya. Nggak sampai ke sini langsung balik ke Indonesia. Soalnya gini Pak ya, Iya. tahun 2004 Iya. akhir kalau nggak salah, Iya. saya pernah transit ke Dubai. Nah. Waktu itu mau ke tanah perjalanan ziarah kami ke Nah. apa namanya ke Yerusalem. Nah, oke. Itu kan Transit di kami sini. transitnya di sini kan megah banget ya Pak. Iya, betul. Lah, ini kok begini ya, gitu kan, gitu. Terus saya diinepin lagi Iya. di daerah Oh, daerah tahu tempatnya. Masya ampun, apalagi nih gitu kan. Karena kantor pusat kami Dubai Municipality itu kan Ya. di daerah situ Ya. gitu. Jadi lebih dekat. Memang daerah itu termasuk istilahnya apa ya? Ibu kota pertama ya. Iya, ramai di situ sebetulnya perputaran apa namanya daerah. Ekonomi. Iya, itu perdagangan di sana muternya di situ di daerah namanya. Iya. Mbak Jebi, sekarang teman-teman kita juga perlu tahu ini Dubai Safari itu kan beda, alamnya tuh alam buatan ya, beda dengan di Indonesia yang memang sudah seperti itu alamnya gitu ya. Itu kalau saya melihat bisa nggak diterangkan ke teman-teman Mbak Jebi berapa gitu untuk apa nyamannya, terus mungkin juga lihat di dalamnya itu bagaimana desainnya, itu bagaimana bisa dibandingkan dengan Taman Safari Indonesia? Terus terang saya belum ke sana loh, saya belum ke Taman Safari Dubai. Nggak bisa Pak, karena beda konsep. Oh, kan betul, yang benar. satu rainforest, Ya. kalau di Indonesia kan rainforest, Ya. kalau ini kan Sahara ya. Nah nanti memang dari situ saya akan nanyakan lagi, akan mengembang lagi gitu. Iya. Iya. Nah kalau Sahara ini kan ya ada penghijauan, Iya memang kalau tapi jarang. memang kalau dari jauh sekarang sebetulnya Iya. untuk saat ini Lebih itu hijau. beda dengan pada saat dulu.
Dulu kalau lewat situ nih katanya ini calon Dubai Safari. Dulu masih gundul, masih kedus. Jadi Sekarang kalau itu sudah lumayan, benar Pak. udah. Jadi kalau menurut sejarahnya, ya saya kan juga datangnya kan di saat sudah mulai sedikit membangun, Iya. meskipun masih rata. Iya. Itu adalah tumpukan sampah. Memang itu di situ Iya. yang bekas. Iya, dan oleh Sheikh Muhammad Iya, iya. disarankan untuk Disulap. Iya. gitu. Jadi ya sesuatu yang unik, kami harus menata safety-nya. Iya. Karena kan ya holding lah, yang gimana cara orang masuknya. Ya, memang teman-teman juga harus tahu. Saya juga, saya terus terang karena memang jadi belum ada gambaran taman safari di negara Arab yang istilahnya tandus itu seperti apa. Nanti insya Allah suatu saat saya akan review ya ke Taman Safari Dubai, mudah-mudahan bisa ditemenin sama Mbak Jebi biar teman-teman juga ada gambaran. Oh ini loh seperti ini loh Dubai Safari. Apakah dengan Indonesia sama? Itu bagi teman-teman Indonesia yang punya jabatan kiper, itu pengalaman di Indonesia dari mana gitu? Maksudnya apakah itu memang juga termasuk andilnya Mr. Tim atau itu diserahkan karena Mbak Jibi kan pegang di situ? Apakah setelah itu yang merekomendasikannya atau yang mencari mereka itu dari Indonesia apa? Dan latar belakang kiper dari Indonesia itu dari mana aja? Jadi untuk yang di Indonesia yang saya tahu, Dubai Municipality bagian HRD perekrutan itu bekerja sama dengan agent. Atau langsung ya? Jadi langsung. Jadi mereka mempunyai kriteria pernah berapa tahun bekerja sebagai kiper dan terutama senior ya. Karena di sini kan kerjanya mandiri Pak. Betul. Dan uniknya dan ini sebuah pengalaman yang luar biasa, kami bekerja multikultur. Jadi ada dari Zimbabwe, Kenya, Filipina, India, Sri Lanka. Itu mayoritas juga kiper juga? Ada yang kiper, ada yang guide, ada yang macam-macam Pak. Supir. Gitu ya. Tapi kalau Indonesia, mohon maaf Mbak Jibi, kalau Indonesia itu mayoritas yang di Taman Safari itu mereka jadi kami tuh ber-17 nih 17 sekarang. Mayoritas kiper, terus ada dokter hewannya 2. Oh, ada dokter hewannya juga? Ada dokter hewannya 2. Mantap. Ini informasi yang mantap ini. Wanita loh Pak. Dokter hewan di Dubai Safari. Iya. Saya tuh tadi anggapnya mungkin Mbak Jabi satu, terus teman-teman yang lainnya sudah, ternyata di sana juga ada dokter hewan. Ini kerennya nih 2 dokter hewan kita wanita dari Indonesia. Terus satu lagi animal curatornya dari Indonesia, satu wanita juga Pak. Itu apa ya? Animal curator tuh jadi dia yang mengatur secara manajerialnya untuk satwa. Yang ini dietnya berapa, bekerja sama dengan dokter, yang ini cara pengirimannya gimana, cara makannya gimana, itu dia ngatur. Nah terus untuk yang kipernya sendiri, kipernya tuh unik juga. Binatang-binatangnya itu terbatas mungkin, kalau yang ular India gitu ya? Enggak juga. Jadi saat orang Indonesia tuh ada yang kiper reptil, itu ada. Itu latar belakangnya karena memang dia di reptil. Memang ahlinya di situ. Terus ada juga head keeper kita itu di bird, di burung, itu orang Indonesia. Terus ada juga kiper juga Indonesia. Carnivore itu ada berapa orang ya? 3, ada 4 kali. Ya kurang lebih kayaknya 4 orang itu orang Indonesia. Carnivore, jadi megang singa, megang tiger, megang cheetah, hyena. Lalu bird trainer untuk show orang Indonesia. Itu kalau Mbak Jibi tahu nggak latar belakang mereka? Mungkin apa mereka dulu pernah kerja di Taman Safari atau di Ragunan? Jadi mereka sebagian besar bekerja di industri ini. Entah itu dia memang ditempa dari nol sebagai kiper atau sebagai trainer juga. Gitu. Jadi kami memang merekodnya gitu. Itu pun juga berlaku untuk negara-negara lain Pak. Gitu. Tapi mereka betah di sini ya? Alhamdulillah. Sekarang dengan adanya COVID ini, ini nyambungnya dengan ada COVID ini ditutup ya berarti ya, total ya? Kami sedang mempersiapkan untuk pembukaan baru. Ini sudah berapa lama sejak ditutupnya kira-kira? Kalau tutup sih kami lagi banyak maintenance juga sih ya Pak ya.
Setahunan ada sih. Oh berarti memang sebelum COVID memang tidak dibuka? Iya, kami lagi nggak buka karena memang ada maintenance besar yang harus kami siapkan. Lalu kebetulan juga ada COVID. Ini pun penataan ulang gitu dengan ada COVID, karena kan kita masih nyiapin orang-orang kita juga. Jadi tim kita itu harus siap bersih, sehat, dan siap menerima tamu. Memang sekarang dari manajemen kami lagi disiapkan untuk di winter, insya Allah di winter kami siap buka. Di winter berarti istilahnya masih ada beberapa bulan ke depan ya, karena kita baru aja start summer ya. Mbak Jebi, kita teruskan kembali. Kalau saya lihat tadi ceritanya Mbak Jebi dari Indonesia sampai ke Dubai ini, saya merasa bahwa Mbak Jebi itu termasuk sosok yang tidak pantang menyerah dan sosok yang selalu ingin mencoba, walaupun itu satu sama lainnya kerjaan itu bisa bertentangan. Sebab teman-teman, dari TV itu ke perbinatangan, perhewanan tuh kayaknya betul-betul berlatar belakang yang berbeda gitu. Tapi itu dilakukan, kalau saya punya pendapat bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang itu kan memang tujuannya untuk masa depannya sendiri. Mbak Jebi melakukan itu memang sudah memutuskan karena beliau ini sudah, itu yang gua harus lakukan dan gua harus bisa gitu. Seperti itu kayaknya. Jadi kalau saya lihat sosok yang terus mencoba dan tidak pantang menyerah. Oke Mbak Jebi, sekarang kalau saya lihat kondisi seperti ini, kan mohon maaf ya, ini dengan kondisi yang memang di seluruh dunia, dimanapun kita diberi pelajaran ya, kita dikasih pelajaran sama yang di atas bahwa dengan kondisi ini ada sebagian yang memang akhirnya kok tidak menjadi kuat, tidak bertahan ya. Sekarang Mbak Jebi sendiri itu bagaimana di sini, motivasinya sampai tetap mau bertahan di sini? Dan saya yakin ini akan terus nih, karena Mbak Jebi termasuk tunas-tunas yang pertama sekali menginikan pijakannya di Dubai Safari. Saya cuma bilang sama diri saya, kamu harus komitmen dengan apa yang menjadi tujuanmu. Waktu kamu pertama kali berangkat ke sini, Jeb, gitu. Kalau ayah saya pernah bilang, di atas langit masih ada langit. Jadi cobalah membumi, melihat apa yang ada di depan matamu, dan yang kamu sudah komit itu kamu jalanin sebaik-baiknya. Saya dari kecil Pak selalu pengennya saya punya, istilahnya kalau anak kecil, saya punya uang sendiri buat jajan saya gitu. Jadi saya gimana caranya nggak nyusahin orang dan bisa jadi buat memenuhi diri saya, dan juga semoga bisa menjadi berkat ke orang lain gitu. Jadi makanya selama masa, terutama di 3 bulan terakhir, kerja dari rumah nggak pernah kebayang di hidup saya Pak. Kerja di sebuah industri seperti ini di negara orang, saya harus kerja dari rumah. Terus yang di pikiran saya, aman kan ya saya ini, nggak diapa-apain kan, nggak dipulangin kan, karena kalau dengar cerita teman-teman gitu ya, kok yang ini keluar, yang itu selesai. Ya namanya manusia, saya nggak boleh dahuluin yang maha kuasa kan, tapi saya cuman selalu diingetin teman-teman juga. Saya punya keluarga di sini di Dubai ini yang sebenarnya berawal dari teman-teman tapi menjadi keluarga gitu Pak kami gitu. Dan kami saling menguatkan satu sama lain. Kita serahkan kekhawatiran kita kepada Yang Maha Kuasa, dan kita percaya kita pasti ada jalannya. Siap. Gitu. Berarti kan itu mantap itu. Itu motivasi pribadi. Kadang-kadang orang-orang kan sekarang tuh, oh ini udah aman nih, belum. Ini baru. Masih dalam proses ya. Iya gitu. Ya untung lah, puji Tuhan kita lihat kan angkanya di UAE pun penderita menurun. Tapi ini kan tugas kita bersama Pak. Iya betul.
Ya. Orang mulai kayak di kita ya di Dubai Safari, gimana cara kerja kita, tetap ada protokol yang ekstra jadinya. Gitu. Cuci tangannya harus lebih banyak, disinfektannya harus lebih banyak gitu. Jadi di samping itu ya gimana kita disiplin diri dan juga disiplin diri sama Yang Maha Kuasa. Mantap. Iya. Kalau dalam istilah kita itu istilahnya berusaha dan kita juga berdoa juga gitu. Iya. Kita serahkan yang di atas. Iya. Mantap. Mbak Jebi, itu bisa nggak? Ini kan pengalaman pribadi di sini sudah. Mbak Jebi juga berada di negara yang lumayan jauh di Indonesia dan alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan. Kira-kira itu kan suatu kekuatan termasuk kebisaan kalau menurut saya, kemauan untuk tetap bertahan dan berusaha berpikir positif. Ada mungkin pesan dan saran buat teman-teman secara umum ya mengenai etos kerja atau motivasi hidup segala macam, apalagi dengan kondisi seperti ini, mungkin bisa sampaikan ke teman-teman. Yang pertama kalau untuk saya, kita harus yakin bahwa ini semua adalah berkat dari Yang Maha Kuasa. Dan tidak akan kekal sifatnya. Bisa. Jadi kita juga harus selalu siap dengan keadaan. Yang kedua, sayangi keluarga kita karena kita nggak ada karena kalau nggak ada mereka gitu kan. Saya boleh bilang, saya kalau bisa hampir setiap hari saya telepon orang tua saya. Kayak pagi sebelum kerja gitu, dalam perjalanan kantor saya telepon mereka. Ya berkah ya. Ya kayak doa Pak. Iya betul memang. Betul. Terus ya yang terakhir, jangan lupa komunikasi sama yang di atas. Iya, mantap. Larinya ke sana ya. Iya. Kita memang jadi kerdil kalau tidak komunikasi sama yang di atas. Iya, jujur. Iya. Kita harus sejujur-jujurnya. Iya. Jadi orang jujur susah. Saya alamin di sini. Gimana jujur tuh maksudnya buat saya tuh lurus gitu ya. Kalau ini yang sudah kita harus konsisten. Kalau ini yang menjadi yang kita arahkan, yang kita arahkan. Tapi bukan berarti kita tidak fleksibel. Gitu. Mantap sekali. Oke teman-teman, itu saya rasa ini perbincangan kita ini dari awal insya Allah bisa memberikan manfaat buat kita semua. Yang pertama, jadi ada informasi. Ternyata di Dubai itu ada semacam taman safarinya, namanya Dubai Safari. Ternyata di sana juga ada orang-orang Indonesia yang bekerja di sana. Salah satunya adalah Mbak Jebi. Di sana juga ada kiper untuk binatang. Kalau istilahnya ke Indonesia ini pawangnya. Juga di sana ada dokter-dokternya dari Indonesia untuk binatang-binatangnya. Ini merupakan suatu kebanggaan buat kita loh. Jadi ternyata orang Indonesia juga mempunyai tempat-tempat yang bagus di berbagai bidang usaha di sini di Dubai. Terus juga tadi sudah mendapatkan juga motivasi dari Mbak Jebi, Masya Allah, bagaimana beliau tetap bertahan di sini dan tetap kita berusaha dan kita serahkan nantinya kepada yang di atas. Mbak Jebi, terima kasih banyak loh. Sama-sama, sudah Pak datang ke tempat kami. Sama-sama. Ya mudah-mudahan nanti kita teman-teman kalau nanti memang Allah ngasih izin, saya coba nanti kalau udah agak dingin ya ke tempatnya Mbak Jebi pengen lihat. Jangan sekarang. Mau lihat bagaimana sih nanti, paling tidak nanti akan kami review. Sekarang masih panas. Kalau udah ada dingin aja. Berarti berapa bulan lagi? Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat dari perbincangan yang sederhana ini. Jangan lupa untuk selalu ikuti channel saya dan video saya, dan lupa untuk subscribe, share, dan like. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama Pak ya.